Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini, minggu lalu, saya tidak mengajar di TPS kuantitatif karena harus ke luar kota. Maka materi yang akan saya bawakan adalah materi yang saya upload di Schoology minggu yang lalu. Jadi silahkan dicek kembali materinya. Kalau misalkan kalian sudah menjawab kuisnya itu bagus, tapi kalau misalnya mau menjawab ulang, misalnya nilainya belum sempurna, maka silahkan dijawab ulang kuisnya ya, yaitu adalah mengenai logical reasoning. Nah, karena saya masuk di les pertama, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Izinkan saya untuk men-share slide-nya. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi TPS kuantitatif bagian yang keempat, yaitu adalah membahas mengenai logical reasoning. Bagaimana cara kalian dalam menentukan sebuah kesimpulan dari sebuah pernyataan yang ada di soal. Kira-kira seperti itu ya. Untuk bagian yang kedua, kalau bagian yang pertama kita berbicara mengenai kuantor, jadi ada universal, lalu kemudian ada eksistensial, ada semua, ada sebagian gitu ya. Kalau sekarang adalah logika reasoningnya berkaitan dengan sedikit banyak itu mirip-mirip seperti computational thinking yang akan kalian pelajari di pelajaran TIK. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu adalah memahami prinsip dari penarikan kesimpulan preposisi kategoris kondisional. Kalau misalkan dia kondisional, berarti itu kalimat pengandaian gitu ya. Berarti ditandai dengan kata hubungnya adalah jika maka. Itu adalah tujuan pembelajaran. Tapi sebelumnya ada pengantarnya. Karena ada beberapa istilah nanti yang kalau misalkan pengantarnya kalian nggak pahami, maka nanti jadinya repot, bingung gitu ya. Nah, pengantarnya itu apa saja? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pernyataan. Kadang kita sering mengatakan ini adalah sebuah pernyataan saya, tapi kita nggak ngerti pernyataan itu apa maksudnya di dalam sebuah logical reasoning. Nah, pernyataan itu adalah kalimat deklaratif yang dideklarasikan gitu ya, yaitu kalimat yang hanya bernilai benar atau salah. Artinya tidak bisa bernilai benar dan salah sekaligus. Jadi dia memilih, ini kalimatnya udah tahu nih, ini kalimatnya benar atau kalimatnya adalah salah. Nah, kadang-kadang benar atau tidaknya sebuah pernyataan bisa disesuaikan dengan keadaan aslinya. Contohnya kayak gini. Telepon genggam merupakan salah satu alat komunikasi, ya kan? Nah, itu adalah merupakan pernyataan yang nilainya benar. Jadi kalimat pertama ini itu adalah merupakan pernyataan. Nilainya bagaimana? Nilainya adalah benar. Lalu yang kedua adalah semua ikan bernapas menggunakan paru-paru. Udah langsung kita tahu ini salah nih. Karena ada ikan yang bernapas tidak menggunakan paru-paru tapi menggunakan insang misalnya. Nah, berarti ini adalah merupakan sebuah pernyataan. Intinya, kalau misalnya kita sudah tahu menentukan nilai kebenarannya, di mana nilai kebenaran itu ada dua, bisa saja dia benar, bisa saja dia salah, maka itulah yang dinamakan dengan pernyataan. Beda halnya kayak misalnya, kalau misalnya kita berbicara mengenai ibunya seorang dokter, maka kita tidak bisa mengetahui nilai kebenarannya. Kita ambil dalam faktanya juga kita tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena di situ ada kata ganti ibunya. Tentunya jadinya adalah bertanya-tanya ibunya siapa gitu ya. Bisa saja ibunya si A, si B, si C gitu. Maka dia tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Maka itu bukan merupakan pernyataan. Jadi pernyataan ini adalah merupakan kalimat deklaratif atau disebut sebagai kalimat tertutup. Karena dia sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya. Dia bisa bernilai benar atau dia bisa bernilai salah. Tapi tidak keduanya. Tidak sekaligus ya. Oke. Lalu yang kedua yaitu adalah ingkaran, pengantar yang kedua. Nah, ingkaran ini nama lainnya adalah negasi. Oke. Nah, ingkaran atau negasi adalah pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula. Jadi dia adalah merupakan lawannya. Oke. Artinya bahwa kalau pernyataan awalnya benar, maka negasinya salah. Kalau pernyataan awalnya salah, maka negasinya akan bernilai benar. Karena dia berlawanan antara pernyataan awal sama negasi.
Nah, ada beberapa kata kunci. Kalau misalnya pernyataannya menggunakan kata semua, maka negasinya itu semua akan berubah menjadi beberapa. Lalu kemudian lihat predikatnya. Predikatnya itu akan berubah menjadi negatif. Jadi dibubuhkan kata tidak. Ingat ya, kalau di sini sudah positif di pernyataan, maka di sini menjadi muncullah tidaknya. Tapi kalau misalkan di sini sudah ada kata tidak, maka ya negasinya hanya beberapa saja. Oke, lalu kemudian beberapa, maka nanti negasinya adalah semua tidak. Kalau lebih kecil sama dengan, maka negasinya adalah lebih besar. Lebih besar sama dengan, maka negasinya adalah lebih kecil. Kalau misalkan sama dengan, maka negasinya adalah tidak sama dengan. Ya, contoh kasus misalnya adalah saya buatkan di sini semua. Misalnya murid memakai seragam. Nah, ini adalah pernyataan awal nih. Ini adalah si P misalnya, adalah merupakan kalimatnya. Maka negasi, simbolnya kayak gitu ya. Negasi P itu adalah, ingat, semua. Semua berubah menjadi beberapa. Beberapa apa? Beberapa murid. Berarti di sini lihat ini positif memakai. Berarti jadinya adalah tidak memakai. Tidak memakai seragam. Gitu. Oke? Bisa ya? Nah, itu adalah merupakan yang dinamakan dengan negasi. Dan ini penting. Ya, ingat bahwa semua itu negasinya adalah beberapa, tapi lihat juga predikatnya. Kalau pada pernyataan awal predikatnya positif, maka untuk negasinya dinegatifkan, dibubuhkan kata tidak. Tapi kalau misalnya pernyataan awalnya sudah ada kata tidak atau bersifat negatif, maka nanti untuk negasinya kata tidaknya akan hilang. Oke, ini contoh lain. Misalnya pernyataan pertama adalah hari ini turun hujan. Berarti negasinya adalah hari ini tidak turun hujan. Ya, ingat tidak turun hujan. Ibu pergi menggunakan mobil, maka negasinya adalah ibu pergi tidak menggunakan mobil. Oke, lalu pengantar yang ketiga yaitu adalah pernyataan majemuk. Ingat di dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat majemuk. Maka di dalam logical reasoning juga ada pernyataan majemuk. Ya, kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari beberapa kalimat tunggal, gitu ya. Dan ditandai dengan adanya kata penghubung. Begitupun dengan kalimat majemuk. Kalau misalkan dia kalimat majemuk atau pernyataan majemuk, berarti itu adalah sebuah pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal. Ini dia. Jadi misalnya kalau disjungsi, maka nanti untuk kerangka mengingatnya, disjungsi itu adalah pilihan. Jadi kalimat majemuk setara yang bersifat memilih. Berarti dia kata penghubungnya adalah a atau. Oke, jadi kalau misalnya kalimat pertamanya sekolah libur pada hari Sabtu, lalu kemudian kalimat yang kedua adalah sekolah libur pada hari Minggu, maka bentuk dari disjungsinya adalah sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Jadi nggak usah dibuat dua kali untuk pernyataan yang sama. Yang sama mana? Sekolah libur, kan gitu ya. Jadi cukup satu saja. Jadi ingat bahwa disjungsi itu dia pakai a atau. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Tabel kebenaran untuk mengingatnya itu yang diingat cuma ini saja. Artinya bahwa disjungsi bernilai salah jika pernyataan pertama salah dan jika pernyataan yang kedua salah. Selebihnya gimana? Benar. Gitu. Jadi yang kita ingat adalah yang berbeda. Maka cara ngingatnya adalah triple S kalau disjungsi. Dia akan bernilai salah jika kedua kalimat penyusunnya salah. Ya, S, S, S. Oke, untuk ingkarannya bagaimana? Ini kan ingkaran ya, simbol ingkaran. Nah, kalau ingkaran daripada disjungsi, maka ingat, lihat ini simbolnya adalah kayak gini. Ini artinya adalah disjungsi. Ini kayak V. Maka dia akan berubah menjadi dan. Ini nanti adalah konjungsi, bagian yang kedua ya. Nah, ingkarkan kedua-duanya. Jadi gimana kalau misalnya kalimatnya adalah
sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu, maka ingkaran dari kalimat atau pernyataan majemuk ini adalah sekolah tidak libur pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi dia tidak libur pada hari Sabtu dan Minggu. Kan jadinya adalah bertentangan. Padahal awalnya dia bilang bahwa sekolahnya libur Sabtu atau Minggu. Tapi ternyata sekolahnya tidak libur pada kedua hari tersebut. Ingat ya, berubahnya adalah jadi dan. Oke, kita buat lagi. Konjungsi. Konjungsi itu yang diingat adalah dan. Nah, jadi kalau Novi memiliki hewan peliharaan kucing, Novi memiliki hewan peliharaan kelinci. Berarti kalau konjungsinya Novi memiliki hewan peliharaan kucing dan kelinci. Gitu ya, simbolnya adalah tadi gimana? Ini. Jadi V terbalik itu simbolnya. Lalu bagaimana untuk menentukan nilai kebenarannya? Maka yang diingat adalah yang ini saja, yaitu adalah triple B. Kalau tadi disjungsi adalah triple S, kalau konjungsi triple B. Dia akan bernilai benar jika kalimat pertama benar dan kalimat yang kedua benar. Jadi triple B. Nah, bagaimana dengan ingkarannya? Ingat, ingkaran daripada dan itu adalah atau. Gampang kan ingatnya, ingkaran daripada atau adalah dan. Lalu negasikan kedua kalimat penyusun. Ingkaran daripada atau tadi dan ya. Kalau dia dan berarti jadinya atau. Hanya tinggal berkebalikan saja mereka. Jadinya gimana di sini? Jadinya kalau ingkarannya yaitu adalah Novi tidak memiliki peliharaan kucing atau kelinci. Ingat ini memiliki berubah menjadi tidak memiliki dan jadinya adalah atau untuk ingkarannya. Gitu. Itu perbedaan antara disjungsi sama konjungsi. Ya, jadi cuma ada 4 kok pernyataan majemuk, nggak banyak-banyak. Kalau di bahasa Indonesia itu banyak, ada yang bersifat mempertentangkan gitu ya, ada yang bersifat sebab akibat, ada yang kalimat majemuk setara, bertingkat dan segala macam. Kalau ini enggak, cuma ada 4. Yang pertama tadi disjungsi, dia bersifat memilih, atau ada yang konjungsi, ya dia dan. Oke. Nah, yang ketiga adalah implikasi. Ini adalah bagian yang penting nih. Jadi saya lingkarin, ini implikasi itu penting. Karena nanti pernyataan-pernyataan yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kalimat implikasi. Kondisional gitu ya. Kenapa? Karena di sini jika, maka. Itu kan kondisional ya. Nah, berarti ini adalah jika, maka. Itu dia. Nah, yang mesti diingat adalah BSS yang ini aja. Selebihnya kalau misalkan dia bentuknya BB, maka BSS jadi B, SB jadi B. Maka yang diingat adalah yang beda. Yaitu adalah jika benar, maka salah, maka hasilnya adalah salah. Ingatnya adalah gini, jika dia benar tapi disalahkan, itu adalah merupakan sebuah perbuatan yang salah. Udah benar kok disalahkan. Tapi kalau misalkan salah, lalu kemudian dia bertobat, ini SB, salah lalu kemudian bertobat, maka itu adalah merupakan sebuah pernyataan yang benar. Itu adalah merupakan perbuatan yang benar. Ya, jadi yang nggak benar kalau dia implikasi itu adalah BSS. Itu cara ngingat. BSS. Tadi disjungsi SSS, kalau konjungsi BBB, kalau ini adalah BSS. Ya, untuk kalimat nilai kebenarannya. Nah, gimana ingkarannya? Ingkarannya, lihat. Nih, ingkaran dari P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Hati-hati. Karena jika maka, kalau misalkan diingkarkan, maka jika makanya akan berubah menjadi dan. Hilang jika makanya. Bentuk implikasi akan berubah menjadi konjungsi. Lalu kemudian, yang dinegasikan itu hanya kalimat yang kedua. Jadi kalau misalnya kalimat pertamanya adalah Betty mendapat uang di hari Jumat, Betty pergi ke Jogja, maka implikasinya adalah jika Betty mendapat uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Jogja. Dapat uang, pergi ke Jogja. Ingkarannya gimana? Yang bertentangan dengan kalimat ini.
Nah, tentunya adalah Betty mendapat uang di hari Jumat, dia dapat uang, dan Betty tidak pergi. Bertentangan kan? Kan dia harusnya dapat uang, dia pergi ke Jogja. Nah, ingkarannya gimana? Berarti Betty mendapat uang di hari Jumat dan Betty tidak pergi ke Jogja. Dapat? Itu ingkaran daripada implikasi. Jadi tentunya ini akan bertentangan antara pernyataan implikasi dengan ingkarannya. Pastinya ingkaran itu adalah kalimat yang merupakan lawan daripada pernyataan awal. Oke ya. Nah, kalau B implikasi, ingat B. Kalau B itu dia adalah kata penghubungnya jika dan hanya jika. Yang diingat adalah kalau dia sama maka hasilnya benar. Jadi BBB dan SSB. Jadi kalau dia pernyataannya sama nilai kebenarannya, sama-sama benar atau sama-sama salah, maka hasilnya adalah benar. Jadi ingat B itu kan berarti 2 ya. Maka untuk nilai kebenarannya pun yang diingat adalah 2. Nah, contoh, Lisa memberikan uang kepada adiknya, Lisa lulus ujian. Nah, berarti kalau misalkan dia diimplikasi, maka Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika ia lulus ujian. Dan ini bisa dibalik. Jadi kalau Lisa lulus ujian, jika dan hanya jika ia memberikan uang kepada adiknya. Itu juga boleh, karena dia diimplikasi berarti panahnya 2. Bisa kiri ke kanan, bisa kanan ke kiri. Jadi ini seperti syarat gitu ya. Syarat. Kalau tadi kondisional, untuk implikasi, kalau diimplikasi ini seperti syarat. Jika dan hanya jika, yang satu lagi terpenuhi. Oke, ini adalah merupakan pengantar. Kita masuk ke materi inti. Materi inti kita hari ini adalah ini, menentukan kesimpulan tadi kan. Menarik sebuah kesimpulan dari sebuah preposisi kategoris kondisional. Kondisional itu adalah implikasi. Maka nanti simbolnya selalu pakai tanda panah. Jika, maka gitu ya. Oke, jadi preposisi hipotetis terbagi menjadi 3 macam. Tadi sudah kondisional, konjungsi, dan disjungsi. Ada lagi sih sebenarnya namanya adalah merupakan biimplikasi. Namun pada bagian ini kita hanya membahas yang kondisional. Nah, lambangnya gimana? Lambangnya adalah tanda panah. Katanya adalah kata kuncinya jika maka. Nah, jadi penarikan kesimpulan, ada penarikan kesimpulan langsung. Langsung artinya ini kontraposisinya. Jadi kalau ini setara dengan apa? Setara dengan ini, dibalik, dinegasikan ya. Jadi misalnya adalah jika hari ini hujan, maka pertandingan dibatalkan. Ayo. Nah, kalau misalnya ini adalah kesimpulannya, tapi di dalam opsi pilihan jawaban ini nggak ada, maka kita harus ambil kalimat yang setara atau ekuivalen, yang sama nilai kebenarannya. Jadi bedakan antara negasi. Kalau negasi tentunya nilai kebenarannya berlawanan. Tapi yang kita ambil pada kasus penarikan kesimpulan yaitu adalah yang ekuivalen. Atau dia sama nilai kebenarannya atau setara. Oke. Nah, kalimat ini akan setara dengan jika pertandingan tidak dibatalkan, maka hari ini tidak hujan. Itu setaranya. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita pakai logika bahasa Indonesia. Jadi kita anggap bahwa ini akan setara dengan jika hari ini tidak hujan, maka pertandingan tidak dibatalkan. Salah. Kenapa? Karena logikanya adalah kalau hujan baru pertandingannya batal. Kalau nggak hujan, ya nggak tahu. Bisa saja batal, bisa saja terus. Nah, ingat bahwa ini dia pahnya gini. Jadi hanya dari kiri ke kanan. Tidak bisa balik. Seperti biimplikasi. Hujan, pertandingan batal. Maka ini artinya bahwa dia akan sama dengan
Jika pertandingan nggak batal, sama itu kan, kalau dia nggak batal, berarti harinya nggak hujan. Nih bentuknya. Atau bentuk yang di sini. Bentuk yang ini itu sebenarnya adalah, lihat, ingkaran dari P, maka Q tadi adalah, kalau ingkaran ya, berarti nanti di sini adalah P dan negasi daripada Q. Kita mau cari persamaan, berarti dinegasikan lagi. Ingat, kalau negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya itu adalah positif. Maka negatifkan lagi ini, negasi dari P dan Q. Udah, berarti nanti ingat dan akan berubah jadi atau. Ini negasikan dua-duanya. Ingkaran P, Q-nya jadinya adalah hilang ingkarannya. Yang mana itu yang ini? Ingkaran P atau Q. Maka jika hari hujan, maka pertandingan dibatalkan. Itu akan sama juga dengan hari ini tidak hujan atau pertandingan dibatalkan. Jadi berubah jadi atau. Oke, itu ya, itu adalah penarikan kesimpulan yang langsung. Yang nggak langsung gimana? Yang nggak langsung itu ada 3. Ada ponens, ada tolens, ada silogisme. Kalau ponens, ingat aja P. Kalau saya ngingatnya positif, berarti tanpa ingkaran. P maka Q, pernyataan pertama atau premis 1. Lalu premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Misalnya adalah tadi, syaratnya adalah jika hari ini hujan, maka pertandingan dibatalkan. Kenyataannya hari ini hujan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti pertandingannya pasti dibatalkan. Itu kalau ponens. Kalau tolens, dia prinsipnya ngambil yang ini, ngambil kontraposisi. P maka Q, lalu kejadiannya adalah negasi Q. Ingat ya, bukan negasi P, negasi daripada kalimat yang kedua. Maka hasilnya adalah negasi daripada kalimat pertama. Contoh, hari ini hujan, maka pertandingan dibatalkan. Itu kalimat pertama. Nah, lalu kalimat yang kedua adalah pertandingan tidak dibatalkan. Maka kesimpulannya pasti adalah hari ini tidak hujan. Oke. Nah, kalau silogisme ini sudah pernah kita munculkan di bagian yang pertama, maka kalau silogisme hilangkan yang sama. Maka yang diambil adalah P, maka R. Kalau misalnya ada Q yang sama. Pada kalimat gini, silogisme dulu ya. Jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Jika ibu pulang, maka ayah pulang. Ya udah, berarti kan di sini ada kalimat yang sama. Maka jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Itu kalau silogisme. Kalau ponens, positif ya. Jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Yang diambil adalah Reni mengikuti lomba tari. Kesimpulannya mana? Kesimpulannya pasti Reni rajin berlatih. Itu kalau prinsip ponens. Kalau tolens, jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Ternyata Reni tidak rajin berlatih. Jadinya gimana? Ya berarti Reninya tidak mengikuti lomba tari. Oke, silakan open mic-nya untuk soal ini. Satu soal. Jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, maka penjual kaos meningkat. Jika penjualan kaos meningkat, maka penjualan kemeja akan meningkat. Penjualan kemeja mengalami penurunan. Simpulan yang tepat adalah, silahkan responnya. A, B, C, D, atau E. C, Sir. D, bahan kaos yang digunakan bukan katun. Iya, Sir. Oke, ya kita bahas. Thank you yang respon. Nah, berarti nanti dari sini ini kan bisa silogisme ya. Kenapa? Karena ada yang sama. Penjualan kaos meningkat, penjualan kaos meningkat. Artinya bahwa kita ambil jadinya pernyataan ini bisa disederhanakan berarti jika bahan kaos yang digunakan adalah katun, oke, maka penjualan kemeja akan meningkat. Itu syaratnya. Katun meningkat.
Oke, ternyata penjualan kemejanya menurun. Berarti kan negasi dari kalimat yang ini. Kalau negasi dari kalimat yang ini, maka kita ambil adalah negasi dari kalimat yang di sini. Gitu ya. Berarti bahan kaos yang digunakan itu bukan katun. Good, itu dia. Modus apa di sini? Tolens. Iya, tolens gitu. Kalau yang ininya adalah silogisme. Jadi kadang-kadang di soal itu adalah merupakan gabungan. Jadi nggak hanya silogisme sendiri atau tolens sendiri atau ponen sendiri, tapi dia adalah merupakan gabungan. Bisa ya? Ingat. Jadi kalau misalkan kayak gini nih udah ternyata ada toh triknya gitu ya. Ternyata ada konsep yang harus dipelajari selain daripada kita bernalar sendiri gitu. Kadang-kadang ada beberapa kasus yang tidak bisa dilogikakan dalam logika sehari-hari gitu. Dia harus mengikuti sebuah prinsip. Oke. Kita bahas soalnya, ada 5 soal. Yuk, nomor 1. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. So, kesimpulannya apa? Silakan respon, open mic. A, B, C. Apa? B, sir. B, sir. B. Oke, yuk kita ambil. Nah, ini ya kalimat ke sini sampai ke sini dulu. Oke, berarti katanya apa? Prestasi. Maka, gitu ya. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal. Terkenal. Ya kan? Lalu kemudian setiap mahasiswa aktif pasti apa ngapain? Pasti berprestasi. So, kita bisa gabung nih dua pernyataan ini. Ya kan? Kalau dia aktif, pasti dia terkenal. Silogisme prinsipnya kan, hilangkan yang sama. Jadi, kalau mahasiswa itu aktif, maka dia berprestasi. Kalau dia berprestasi, maka dia pasti terkenal di kampusnya. So, bisa dihilangkan prestasinya. Berarti kalau aktif, dia terkenal. Kenyataannya bahwa sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Sebagian. Kalau dia sebagian, itu berarti dia adalah merupakan negasi daripada setiap. Ya kan, negasinya. Kalau dia negasinya, berarti kita ambillah yang negasinya juga. Yang mana yang negasinya juga? Berarti negasinya juga adalah mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Atau yang A, sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal. Aktif, tidak terkenal. Itu bertentangan, ya kan? Bertentangan dong dengan ini. Kalau dia aktif, dia terkenal. Oke, itu semua bahkan. Ini kan harus setiap ya. Lalu kemudian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Ada mahasiswa aktif dalam pembelajaran tetapi tidak terkenal. Salah, itu bertentangan dengan pernyataan. Sebagian mahasiswa berprestasi namun tidak terkenal, juga salah. Oke, maka yang benar adalah B. Good. Thank you. Yang kedua, unsur X akan terbakar jika dan hanya jika B implikasi. Unsur Y terbakar. Unsur Y akan terbakar jika dan hanya jika unsur Z terbakar. Nyatanya unsur Y-nya terbakar. Apa kesimpulannya? A, sir. Iya, good. Ini nggak perlu penjelasan detail ya. A pasti. Udah, kan dia X, berarti ini X, lalu kemudian Y, lalu kemudian Z. Udah, kalau ini yang terbakar, ya berarti ini dan ini kan gitu ya, terbakar. 3. Jika Adi minum obat, maka dia sembuh. Minum obat, sembuh. Jika Adi sembuh, maka ia berangkat ke sekolah. Ternyata Adi tidak berangkat ke sekolah. Apa kesimpulannya? D, sir. Good. D, sir. D. C, sir. Iya, C. Good ya, dapat. Adi tidak minum obat. Ini adalah silogisme, baru kemudian ini adalah merupakan tolens. Next, keempat.
Chandra adalah seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. Kesimpulannya. B. Oke, Sir. good. B, B ya, pasti akan dipromosikan karena Chandra itu teller bank dan tidak pernah telat, maka dia akan memenuhi syaratnya, kondisionalnya, kondisinya adalah nggak telat, maka dia dipromosikan. Oke, terakhir. Jika Rani suka alpukat, maka Rina suka tomat. Mereka adalah saudara dan Rina tidak suka tomat, namun dia suka alpukat. Kesimpulannya. Sir. Rani suka tomat, Sir. Apa? Rani suka tomat. C, Sir. C, Sir. Ayo. Oke, kita bahas. Rani dan Rina. Mirip ya namanya, hati-hati. Rani, Rina. Rani suka alpukat. D, Sir. Maka Rina suka tomat. Itu syaratnya ya. Ingat bahwa ini jika maka. Berarti nggak boleh terbalik. Raninya alpukat, Rinanya tomat. Oke, itu adalah kondisinya. Tapi ternyata kenyataannya Rinanya tidak suka tomat. Berarti ini nggak suka. Kalau ini nggak suka, berarti di sini iya, nggak bisa kita buat bahwa dia suka tomat. Nggak tahu dong, pokoknya adalah dia tidak suka alpukat. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Rani suka tomat. Ya bisa saja dia suka buah-buahan lain, intinya adalah dia tidak suka alpukat. Itu yang bisa kita ambil logikanya. Paham kira-kira? Paham, Sir. Oke, jadi pengecohnya di sini ya. Namun dia suka alpukat ini adalah kalimat yang perluasan yang membuat kita jadinya bingung. Ini namanya apa? Kontraposisi. Jadi kontraposisi. Kalau ini dibalik, maka jadinya adalah dinegasikan kedua kalimat tersebut. Ingat ternyata penarikan kesimpulan tidak sesimpel itu tidak hanya di logika sehari-hari, tapi dia juga memiliki prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip itulah yang harus kalian latih dengan mengerjakan latihan-latihan. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, thank you. Ya, ya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Anggi. Ya, jadi Bu Angginya sudah sembuh, alhamdulillah, jadi bisa melanjutkan pembelajaran. Oke, siap. Saya stop sharing dulu.